Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Headset dengan mic, Pak. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan salam jumpa kembali untuk pagi hari ini. Kami hadir di Sulut Bicara terkait dengan polemik larangan thrifting pengusaha cabok terancam ya. Nah, kalau kita berbicara cabok, kalau di bulan-bulan Desember ini menjadi tren dari masyarakat kita, apalagi untuk masyarakat ekonomi lemah, memiliki harga-harga yang lebih murah. Nah, sebab itu membahasnya 1 jam ke depan ini kami sudah bersama-sama dengan narasumber dari Bea Cukai, ada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado atau KPPBC TMP C Manado, ada Pak Ferry Hadi Priantio. Selamat pagi Pak Ferry. Pagi. Ya, pagi. bisa menggunakan mic-nya Pak. Megang. Ya. Baik. Selamat pagi. Ya, dan juga bersama dengan kami dari Disperindak Sulawesi Utara, Fernando Goni SS MSI, Pengawas Perdagangan Disperindak Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Fernando. Selamat pagi Pak. Ya. Ya. Nanti juga kami akan bergabung dengan pengusaha ya, pengusaha thrifting Dedi CH yang ini sementara dalam perjalanan menuju ke tempat ini, dan kita nanti akan membahasnya bersama dengan Anda yang sudah mengikuti untuk topik pembahasan kita ini dari pagi tadi ya, dari polemik larangan thrifting pengusaha cabok terancam. Ini kalau kita berbicara polemik larangan impor pakaian bekas atau thrifting kembali menghangat di ruang publik. Pemerintah menegaskan juga aturan larangan impor barang bekas untuk melindungi industri tekstil nasional yang kian tertekan dan membanjirnya produk murah dari luar negeri.
Nah, pendengar, industri garmen dalam negeri dinilai berisiko kehilangan daya saing dan lapangan kerja bila arus pakaian bekas impor tidak dikendalikan. Namun di sisi lain, ribuan pedagang thrifting menghadapi ancaman juga kehilangan mata pencarian, ya. Nah, banyak dari mereka telah lama berjualan secara resmi, menyewa kios, membayar pajak, dan bergantung pada tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas berkualitas dengan harga terjangkau. Nah, di tengah menurunnya daya beli, thrifting bukan lagi tren semata, tetapi sebagian dari strategi bertahan hidup bagi pedagang maupun konsumen. Dilema pun muncul. Pemerintah ingin melindungi industri tekstil dalam negeri, sementara pedagang thrifting menuntut keadilan agar usaha mereka tidak dimatikan tiba-tiba. Ditambah lagi, thrifting memiliki nilai positif dari sisi lingkungan, ya, dan konsumsi berkelanjutan, sejalan dengan semangat SDGs dalam mengurangi limbah tekstil. Nah, pertanyaan besarnya juga bagaimana menemukan jalan tengah, bisakah regulasi dibuat lebih proporsional agar industri lokal terlindungi tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi ribuan pedagang. 1 jam ke depan ini Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon yang kami siapkan di 082195835080. 082195835080, atau Anda bisa memberi komentar di live streaming kami saat ini yang kami tayangkan di YouTube-nya RRI Manado, ya. Ada tanda merah, tanda live di sana, bisa langsung Anda klik, Anda ikuti dan bisa langsung berkomentar di situ. Nah, polemik larangan thrifting, pengusaha cabut terancam. Saya ke Disperindak dulu, ya. Larangan thrifting ini kan artinya kalau kita lihat dari segi perdagangan, ini bukan karena dari bea cukai tapi dari perdagangan dalam hal Kementerian Perdagangan yang diteruskan sampai ke satuan-satuan kerja termasuk di Dinas Perdagangan Sulawesi Utara. Memang benar, Pak, larangan thrifting itu sudah diberlakukan oleh pemerintah. Silakan, Pak Fernando. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua, Pak Hendra, Pak Ferry dari Kepala Bea Cukai Manado, Bapak Ibu masyarakat yang mendengar RRI di pagi hari ini maupun yang mengikuti dalam YouTube, ya, Pak Hendra. Iya. Ya, benar adanya memang kalau ada pelarangan thrifting. Dan kalau kita melihat secara historis regulasi yang ada di kita ini sebetulnya sudah cukup lama, ya, Pak. Iya. Pelarangan ini kalau kita ikuti dari Undang-Undang Perdagangan saja nomor 7 tahun 2014. Kemudian di situ sudah semacam amatkan bahwa larangan impor barang dalam keadaan tidak baru. Ya. Kemudian ada aturan-aturan di level menteri juga, ada di tahun 2015 yang 2022 juga yang memang melarang importasi baju bekas dan penjualannya di di masyarakat. Nah, itu ilegal, itu benar adanya itu. Jadi sejak tahun 2022 itu sudah dilarang begitu, ya, Pak. Tapi kenapa masih ada terus berkecamuk juga di masyarakat terkait dengan yang namanya perdagangan untuk baju ini? Kan sekarang juga apalagi kalau kita nonton di streaming begitu, ya, penjualan bukan hanya sifatnya dulu hanya pengusaha dan pengusaha yang mengetahui, tapi sekarang langsung mereka menjual ke publik, entah dari mana orang itu yang akan membeli, tapi dibuka. Tapi kenapa masih ada juga barang-barang tersebut, Pak Fernando? Ya. Memang kalau kita ikuti tahun 2023 kan di masa kepemimpinan sebelumnya, ya memang sudah ada di warning bahwa penjualan thrifting ini itu sudah harus dihabiskan stoknya di akhir tahun 2023. Nah, kita lihat realitasnya memang sampai sekarang masih ada juga yang melakukan thrifting. Dan dari sisi penegakan hukumnya, kami dari Disperindak
sudah pernah sebetulnya bekerja sama dengan salah satunya dengan Balai Pengawasan Tertib Niaga Regional yang ada di Makassar. Di tahun 2023 itu kita pernah memusnahkan baju bekas itu 122 bal ya, nilainya sekitar 600 juta. Dan itu kita bersama-sama juga dengan teman-teman di Bea Cukai dan Polda Surut di Tumpasok Lama di tempatnya. Nah, seperti itu. Baik. Saya ke Bea Cukai, Pak, ini kan artinya kita melihat pada sisi perdagangannya sudah ya. Dan bagaimana ini penegakan hukum terkait dengan barang-barang legal tapi ternyata sudah dilarang, Pak? Oke, terima kasih Pak Hendra, Pak Nando ya. Pak Iya. Nando, oke. Sebenarnya ini bukan polemik baru sebenarnya ya. 23 tahun lalu saya masuk petugas bea cukai pertama itu tugasnya sudah nangkepin barang. Salah satu objek tangkapannya ya barang bekas ini gitu. Termasuk baju-baju bekas ini. Cuma memang sepertinya terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat. Kalau zaman dulu, 22 tahun, 23 tahun yang lalu itu barang-barang bekas itu masuk karena demand-nya adalah para masyarakat yang ekonomi kelas bawah. Jadi kita sedangkan kalau sekarang ini kan orang-orang yang bukan yang kelas bawah nih Pak, tapi konsumen-konsumen yang ingin memiliki pakaian berbranded atau style, namun juga ingin berhemat. Nah, sehingga muncullah kata-kata berhemat itu bahasa Inggrisnya kan thrift. Muncullah kata-kata thrifting, jatuhnya seperti itu. Nah, sudah lama Pak sebenarnya. Di undang-undang perdagangan sebelumnya juga sudah diatur dan kemudian diperbarui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2014 sudah Pak. Pertanyaannya terus kenapa sekarang masih berlangsung kan gitu ya? Intinya sih selama ada supply dan selama ada demand, perdagangan itu hanya bisa kita kurangi atau tidak akan sangat sulit untuk kita nolkan sama sekali. Karena apa? Letak geografis kita juga sangat menyulitkan. Barang-barang seperti ini tidak masuk melalui jalur-jalur resmi. Dia masuk melalui pelabuhan-pelabuhan rakyat, malam-malam segera bongkar untuk segera khawatir ketahuan petugas. Nah, selama pasarnya ada di dalam negeri, itu tadi pasarnya sudah bergeser dari orang-orang yang tadinya tidak mampu menjadi orang-orang yang ingin bergaya, pasti akan tetap ada. Tinggal masalahnya kita selaku aparat penegak hukum harus bisa sekuat mungkin untuk melindungi industri dalam negeri. Mungkin seperti itu Pak Hendra. Baik, kalau kita melihat dari segi perdagangan begitu ya, artinya ini kan sudah dilarang sebenarnya, tapi masih didagangkan. Penegakan hukumnya sampai di mana ini Pak? Kalau dari ke Bea Cukai dulu, sebenarnya seharusnya seperti apa yang harus ditegakkan begitu? Oke, jadi mungkin sedikit pemahaman buat teman-teman pemirsa segala macam semuanya di luar, bahwa Bea Cukai itu punya kewenangan di batas negara. Negara aja. Jadi tadi kita sempat ngobrol sebentar bahwa kesepakatan internasional, instansi yang boleh berwenang untuk memeriksa, mengawasi, melakukan penegakan hukum di batas negara itu hanya 3. Custom, bea cukai, imigrasi untuk orangnya, dan satu lagi karantina untuk kesehatannya. Hanya 3 itu saja. Jika nanti ada instansi lain masuk sana dalam kondisi normal, tentu akan mendapat komplain dari pihak dari negara-negara asing lainnya, karena mereka sepakat internasional hanya CIQ saja. Nah, kemudian kembali tadi pertanyaannya, kok masih beredar? Itu tadi. Bea Cukai punya kewenangan ketika kita memeriksa di perbatasan. Perbatasan itu ketika mereka masuk melalui jalur resmi berarti di pelabuhan, bandara, atau ketika mereka masuk melalui tidak resmi, artinya bukan di pelabuhan yang resmi gitu ya. Dan kita memiliki informasi, maka kita akan melaksanakan penindakan, penangkapan. Tapi seberapa luas Indonesia? Luas sekali. Jadi sangat banyak pintu-pintu masuk yang di situ mungkin kita kelewat, tidak bisa mengcover semuanya. Informasi kita ternyata mereka lebih lihai daripada kita. Nah, itulah titik-titik itulah yang tempat menjadi pemasukan mereka sekarang. Tinggal perlu sinergi bersama, penguatan instansi penegak hukumnya dari Bea Cukai, dan sinergi bersama perlu diperkuat sehingga titik-titik itu bisa semuanya tercover, sehingga tidak ada lagi barang yang masuk melalui jalur yang sifatnya tradisional tadi. Ya, main petak umpet itu tadi. Ya, itu yang bisa dilakukan.
Mungkin itu. Kalau saya juga pernah masuk di situasi melihat dari kondisi pasar, kalau di cabo-cabo itu ya, ini kita melihat dari pakaiannya memang ada sebagian yang bagus, ada yang sifatnya ini sudah nggak layak pakai tapi masih dijual juga. Ini bagaimana sikap dari Perindak ini? Apakah ini akan dilaporkan sebagai barang yang tidak tapi pengeluhan sebagai YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terkait dengan barang ini, gitu? Ya, terkait dengan apa yang pakaian ini yang memang diketahui bersama, baju bekas ini memang tidak semua terserap atau terjual ya. Bahkan ada data dari sekian banyak itu cuma 20% yang terjual, 80%-nya itu menjadi limbah, sampah. Dan itulah yang menjadi sebuah concern pemerintah, melihat ada risiko itu di dalam thrifting ini, sehingga ini menjadi larangan pemerintah agar supaya jangan kita importasi pakaian bekas karena risiko-risiko itu, selain kesehatan maupun bagaimana dia mengganggu industri garment, tekstil ya, sektor real kita ya, padat karya. Seperti itu. Iya. Dari aturan itu kan sudah jelas bahwa larangan ini tidak ada lagi. Tapi kenapa masih ada juga yang menjualnya begitu? Kalau kita melihat kita lihat dari konsumen masyarakat juga yang pengguna begitu ya. Konsumennya ini semakin hari semakin lebih tren, karena dulunya terlalu terkenal hanya orang-orang yang sifatnya ekonomi lemah yang membeli. Sekarang orang-orang yang lebih ekonomi tinggi yang lebih banyak membeli, karena di situ ada branded di situ ya. Berbicara tentang cabo. Di Perindak sendiri bagaimana? Barang yang masuk ini apakah memang sudah ada kerjasama begitu antara pengusaha dan dilaporkan ke Disperindak, atau sifatnya tiba-tiba sudah ada begitu? Gimana Pak? Tidak Pak, ini kan barang ilegal. Oh iya, barang ilegal. Jadi tidak ada laporan ke pemerintah dengan sembunyi-sembunyi. Makanya kami kan tadi di awal saya katakan kita memang selalu berkoordinasi dengan teman-teman baik di BPTN ya, pengawas dari Niaga, maupun dengan Bea Cukai. Kemarin kita juga ada pertemuan koordinasi untuk memperkuat penegakan hukum di lapangan. Dan memang sebetulnya memang agak dilematis, karena kalau kita menekan hukum di yang penjual yang cuma kecil-kecilan itu kan rasanya tidak fair ya. Sementara kalau yang besar-besar itu terabaikan. Nah, yang selalu kita lihat kan itu sebetulnya apa yang terpajang di toko-toko swalayan, kan ada gerai-gerai yang disediakan untuk mereka menjual itu mereka mencari uang sebetulnya apalagi di menyambut pasar, ya? Hari besar keagamaan ya. Itu. Jadi memang untuk jujur penegakan hukum ini memang tidak mudah, tapi ini pilihan pemerintah ini sebetulnya. Dan soalnya kalau saya sendiri Pak melihat dari kondisinya ya, ternyata ini merupakan barang ilegal, tapi penempatan yang ada di pasar-pasar itu diatur. Ini kita menjual barang ilegal tapi menata di situasi pasar gitu. Bagaimana Pak dari Disperindak menyikapi hal ini? Apakah langsung ditutup begitu, ini barang palsu atau barang bekas yang sifatnya bukan buatan Indonesia, barang bekas buatan dari luar negeri masuk kita, tapi kita atur, di sini khusus cabo-cabo, di sini untuk yang garmen-garmen yang baru ya, tapi yang kualitasnya mungkin tidak seperti yang ada di cabo-cabo itu, tapi setidaknya ini merupakan produk dalam negeri sendiri. Bagaimana? Ya, ini memang ini persoalannya sebetulnya. Kalau di satu sisi kita pemerintah ini ya ilegal ya, jadi ada pelanggaran hukum ketika kita baik mengimpor maupun menjual atau thrifting ya. Tapi kalau di sisi lain juga kita mengafirmasi yang memberikan ruang untuk penjualan, nah itu memang kita menjadi inkonsistensi di situ. Tapi pemerintah punya pilihan, ini sesuatu yang dilarang ya, kita linear dengan pemerintah pusat. Memang penegakannya belum
harus frontal yang kita hajar semua terus langsung seperti katakan langsung nol ya. Tidak seperti itu, dia pasti akan bertahap di samping pemerintah mencari skema langkah-langkah yang untuk bagaimana mengalihkan para pelaku usaha ini, misalnya mungkin yang mengikuti perkembangan berita ya, thrifting untuk barang-barang yang lokal yang bukan berasal dari impor. Saya kira itu. Baik, saya ke Bea Cukai. Pak, memang baju bekas itu ketika masuk, misalnya ini merupakan barang yang diperiksa langsung oleh Bea Cukai, apa langsung dikatakan legal, Pak? Jadi di undang-undangnya jelas tuh, Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2014 ya, langsung disebutkan bahwa barang bekas dilarang masuk. Nah, karena dilarang masuk, dipastikan mereka masuk tidak melalui jalur legal. Artinya tidak ada pemeriksaan bea cukai di sana karena tidak masuk ke pelabuhan resmi mereka. Mereka masuknya ke pelabuhan-pelabuhan tikus. Nah, apakah ada pemeriksaan bea cukai? Bea cukai tidak melaksanakan pemeriksaan di titik-titik yang tidak ditunjuk itu. Artinya yang kami lakukan adalah pengawasannya, bukan pemeriksaan, Pak. Kalau pemeriksaan itu kesannya ada kontainer kita buka bersama, kita periksa barang-barang. Bukan begitu. Yang kita lakukan adalah pengawasan. Jadi kalau kita punya informasi, oh ada kapal nih, kapal tradisional membawa 1000 bal barang, baju bekas bal itu, kira-kira akan mendarat di mana? Nah itu kita intercept, tidak perlu lagi diperiksa, sudah pasti ilegal itu. Itu sudah pasti ilegal. Nah itulah yang kita lakukan penindakan, kita tahan. Jadi pertanyaan Bapak tadi, apakah diperiksa terus menjadi legal? Tidak. Secara peraturan kami tetap harus mengikuti apa yang diamanatkan oleh teman-teman dari Kementerian Perdagangan. Barang bekas itu dilarang. Jadi tidak ada barang bekas yang kemudian diperiksa oleh Bea Cukai menjadi legal, tidak ada. Baik, kalau begitu Pak, saya kembali ke pasar yang tadi ya. Bea Cukai tahu itu cabo, pasti ya? Tahu. Nah, itu ilegal, apakah Bea Cukai juga turun ke dalamnya untuk artinya menyegel begitu bahwa ini barang ilegal yang tidak bisa diperdagangkan? Bisa seperti itu, Pak? Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kewenangan Bea Cukai itu adanya di perbatasan. Perbatasan ya. Begitu sudah masuk ke peredaran bebas di dalam negeri, karena mungkin itu tadi masuknya mereka berhasil sembunyi-sembunyi segala macam, beredar di pasar misalnya gitu ya. Menjadi PR buat kami untuk membuktikan apakah ini barang asal impor atau jangan-jangan sebenarnya ini barang baju bekas yang Bapak jual ke pasar gitu ya. Artinya bekas bukan ekspor tapi memang bekas dalam domestik gitu ya. Untuk bekas, jadi thrifting itu tidak ada masalah, Pak. Jual bahan baju bekas di pasar luar itu tidak masalah. Lampu bekas atau komputer bekas itu tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah kalau thriftingnya ternyata berasal dari luar negeri, impor. Jadi kalau masalah thrifting nggak ada masalah kita. Baju saya yang sudah lama saya jual lagi nggak apa-apa. Modelnya sudah tidak cocok. Iya. Pengen bersih-bersih lemari, silakan dijual. Itu tidak menjadi opsi tidak menjadi concern kami. Nah, masalahnya sekarang siapa yang bisa membuktikan yang di pasar itu adalah asalnya ekspor atau aslinya domestik. Nah, ketika kami sudah tidak bisa memastikan lagi itu barangnya asalnya ekspor, maka kewenangan sudah beralih tidak lagi di kami. Kami serahkan ke teman-teman aparat penegak hukum yang bisa menegakkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tadi. Bisa tadi ada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen ya Pak ya. Dan kalau di sini kantornya ada di Makassar. Itu bisa melaksanakan penindakan di situ, di pasar-pasar itu bisa. Kalau kami sepertinya agak jauh. Kami bisa masuk kalau kita bisa membuktikan bahwa itu memang sumbernya kita tahu titik-titik lewat mana, oh ini ternyata ekspor. Demikian Pak Indra. Ini kalau berbicara narkoba pasti dilakukan secara diam-diam yang sifatnya barangnya ketika dengar saja di tengah masyarakat pasti langsung akan ada yang namanya penindakan karena itu merupakan barang ilegal. Apakah juga baju seperti itu ya? Ketika masuk itu kan barang ilegal. Ketika dijual apakah ini langsung dilakukan penangkapan dan lain sebagainya? Kami akan membahas selanjutnya bersama dengan narasumber juga yang lain yang akan bersama-sama dengan kita setelah kita akan ikuti jeda komersial berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Astaga, bukan main. Nyong. Nah, sini ngana.
Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai dia ajar pak ngana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang Ada apa sembarangan. ini? Ada apa ini? Pas pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini pak. Fasung-fasung, kong sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia ada buang? sana, Pak, Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh. Silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Kalau Pak Ferry tadi mengatakan bahwa ini saya masuk saja di Bea Cukai sudah menjadi permasalahan dan sampai di 23 tahun berdinas atau ada di Bea Cukai ini juga masih terus menjadi permasalahan. Permasalahannya sebenarnya seperti apa Pak Ferry? Ini masih ada terus selama Bapak saja berdinas masih ada terus. Bahkan sebelum Bapak juga ilegal ini sudah ada begitu. Masalahnya di apa? Ya. Pertama tentu tadi Pak, saya sudah sampaikan selama masih ada demand di sini, ada pasar yang mencari, pasti barang itu akan berusaha untuk masuk. Walaupun ilegal. Walaupun ilegal, selama ada keuntungan yang bisa diambil dari situ pasti akan ada. Tinggal kita seberapa kuat menjaga perbatasan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, luasnya negara kita ini pelabuhan laut di mana-mana, pintu masuk itu Pak. Semua laut itu pintu masuk. Kita perlu seberapa banyak orang untuk jagain sebanyak itu kan? Kita harus bisa manajemen risiko dengan jumlah yang terbatas, bisa menjaring data intelijen. Itu yang kedua. Jadi tantangan geografis juga yang kedua. Yang ketiga ini tingkat pemahaman masyarakat. Nah ini saya pakai untuk meningkatkan pemahaman masyarakat nih Pak. Itu tadi Bapak bertanya, kalau narkoba udah jadi musuh nomor satu masyarakat kan kurang begitu. Tapi kalau cabul ini kan belum jadi musuh nomor satu masyarakat. Beberapa masih butuh, masih menjual, masih memakai, mencari. Gitu. Nah ini perlu kita sampaikan bahwa barang yang murah ini ada risikonya loh, ya Pak ya. Dari pengawas ada risiko kesehatan, lingkungan, tapi juga yang lebih penting adalah risiko ekonomi. Berat sekali ekonomi atas risikonya Pak. Nanti kita jelas diskusi lebih lanjut nanti. Baik, saya ini pengusaha thrifting sudah bersama-sama dengan kami ada Pak Dedi CH. Ya, selamat pagi. Iya, Pak Dedi kalau ini kan berbicara tadi sudah dikatakan barang ilegal, tapi pengusaha thrifting masih jalan terus, barang diambil dari mana, baru menguntungkannya seperti apa juga sebenarnya. Saya berbicara dari sepengetahuan saya selama berbisnis ini dari tahun 2019. Kalau barang kita ambil biasanya dari ada dikirim lewat dari Batam, pokoknya dari Surabaya juga ada. Biasanya sih kami pesan sama kayak orang pesan online gitu, barang online gitu. Nanti datang sekitaran 1 minggu baru sampai di Manado. Tapi kalau dia sistem penjualan kan begini, kalau saya mau membeli HP misalnya, saya bermerek ini, berarti saya sudah tahu barangnya akan dikirimkan begini. Atau dari sana hanya ini keluaran misalnya celana, langsung dikirim celana tanpa ada diseleksi lagi begitu ketika membeli itu. Kalau kami kan beli dalam istilahnya bal-bal besar, bal-bal besar istilahnya. Kami juga nggak tahu isinya apa di dalam. Jadi misalnya ada istilah bal biasa, ada istilah bal premium. Bal premium itu biasanya yang barang-barang yang bermerek dan harganya di atas. Tapi nak selamanya itu yang di dalam itu sesuai dengan ekspektasi. Misalnya, katanya, ini bal premium. Kami order kan, pesan, datang. Tapi sampai di sini banyak juga ada barang-barang yang rusak, misalnya ada yang rabe, ada yang ada knop dan sebagainya. Jadi istilahnya ya kadang dapat yang bagus, kadang juga dapat yang song. Istilahnya seperti itu. Istilahnya kalau kami istilahnya itu balsong. Ada juga di dalam itu sudah rusak baju-baju basah dan sebagainya. Kan kondisinya kita nggak bisa lihat. Baik, kalau dari segi harga pasti akan jauh lebih ekonomis. Tapi Bapak sendiri tahu itu barang ilegal. Kalau kami beli kan
katanya dari importir. Kalau misalnya ilegal dan tidak ilegal itu mungkin ranahnya bea cukai yang lebih tahu. Kami yang dari daerah ini hanya membeli lewat biasanya sih dari Batam dan sebagainya, itu barang-barang seperti itu. Oke. Kalau kami beli itu legal sih, kami beli secara ya biasa, ada fakturnya dan sebagainya. Jadi artinya Bapak membeli sistem ini bukan langsung dari luar negeri, tapi dari dalam negeri saling beli membeli di dalam begitu, bukan di saya ambil dari Amerika, saya minta dari importir dari Amerika itu yang mengirimkan ke saya langsung begitu, atau importir yang sudah masuk begitu di Batam, baru dari Batam itu saya minta dari Batam saja begitu. Kalau misalnya kami kan bisa pesan ke katanya si importir itu, tapi cuman nggak pernah ketemu langsung karena dia di sana cuman misalnya lewat daring. Kami pesan misalnya, kalau ini bulan depan kitanya misalnya perlu sepatu branded, nanti diadakan di sana, nanti dia kalau udah ada nanti dikirim. Berarti kirimnya sifatnya lokal ya, bukan sifatnya dari luar yang orang lain yang langsung mengambil dari luar. Saya ke bea cukai lagi. Bea cukai ini kan ini barang ilegal. Sudah berapa oknum penindakan hukum juga yang didapatkan dari aksi thrifting ini, Pak Ferry? Sambil kami juga ingatkan Anda yang mau bergabung silakan di line telepon di 082195835080. Sudah berapa kasus nih, Bang? Ya, jadi kalau bea cukai aktif ya melaksanakan penindakan ini karena memang kami adalah satu-satu institusi yang dititipkan di perbatasan ya. Dan memang paling nyaman itu menindaknya di perbatasan, Pak. Kalau sudah menindaknya di perdagangan. Di perdagangan itu kewenangan dari satu ya? itu, yang kedua juga Bapak ini kan nggak tahu apa-apa dia. Taunya maksudnya belinya dari sudah domestik ya kan, hanya beli saja gitu. Menurut Bapak kan belinya resmi kan gitu ya. Nah, yang perlu kami potong adalah jalur yang dari Batam, Singapura Batamnya itu, Pak. Itu yang perlu kami potong. Dalam setiap tahun itu 300-400 kasus kami tangani secara nasional, Pak. Secara nasional itu 300-400 kasus. Detailnya fluktuatif. Nah, memang tentu 4 tahun belakang ini menjadi happening sekali. 2023 pernah ada arahan dari Pak Presiden sekalipun sudah pernah ada tuh ya 2023. Nah, untuk di Sulawesi Utara kami kurang lebih sudah menindak sekitar 4.000 bal, Pak. 4.000 bal. Terakhir bulan lalu kami menindak di pelabuhan tikus di daerah Tumba, daerah Bitung berarti ya, wilayah Bitung itu sekitar 170-an bal. Di tahun yang sama ini juga kami menindak juga masuk melalui Buol, wilayah kami juga wilayah bea cukai Sulbaktara juga melalui Buol. Nah itu terkait dengan penindakannya. Terkait dengan tadi pertanyaan adalah sudah berapa oknum orang yang ditindak. Nah ini sangat penuh tantangan karena itu tadi ini bukan musuh bersama nih, ini ada yang mencari untung juga di situ ya. Masyarakat juga kadang-kadang di tempat-tempat kami melaksanakan penindakan itu melakukan perlawanan gitu kan, karena buruh angkutnya itu kan merasa itu pekerjaan dia gitu dan merasa dia pekerjaan itu pekerjaan yang sah-sah saja, halal gitu ya, boleh gitu, tapi ternyata sebenarnya barang itu yang bermasalah. Nah, seringkali ketika kita menindak itu karena resistensi dari masyarakat, kadang-kadang tidak bisa dapat pelakunya, kadang-kadang tidak dapat pelakunya. Nah, yang penting barangnya kita amankan dulu. Jadi kalau dari kesimpulannya untuk nasional hampir 300-400 kasus per tahun kita laksanakan penindakan. Kalau khusus di Sulawesi Utara kita sudah menindak sekitar 4.000 bal. Dalam tahun ini setidaknya sudah 2 kasus. Kerugian negara di dalamnya kepabeanan seperti apa? Kalau diperkirakan dari beratus-ratus bal yang didapat ini. Ini kan harganya luar biasa kalau memang kualitasnya bagus. Harganya juga tak kalah dengan harga toko begitu. Iya. Cuman Pak, masalahnya ini bukan barang yang bisa diketentukan langsung ininya Pak, harga pasarnya. Jadi proses penelitiannya nanti perlu menunggu dari appraisal dari DJKN berapa kerugian. Kurang lebih setiap kali penindakan misalnya taruhlah satu bal itu biasanya bisa ditanya nanti. Harga pasar sekitar 7 juta sampai 10 juta ya. Oke, tinggal dikalikan saja Pak. 4.000 kali 10 juta berarti ya. Sesederhananya seperti itu saja. Itu harga pasar yang barangnya. Belum nanti kalau misalnya harus dikalikan dengan berapa tingkat ancaman ekonomi terhadap garmen-garmen yang tersaingi. Nah itu tinggal berkali-kali lipat itu Pak. Jadi dari segi nilainya saja sudah 4.000 dikali dengan 10 juta sudah
40 miliar berarti ya Pak ya, kurang begitu ya. Kerugian negara hanya Baru harga gara-gara barangnya. itu. Baru harga barangnya. Belum Belum dampak kepabeanan. dampak lanjutannya tuh Pak. Dampak lanjutan dari ekonomi yang terganggu di situ. Sifatnya Mungkin itu Pak ya. garmen itu tidak jalan ya. Siap, Dan juga untuk industri-industri yang lain ini ya jalannya bukan jalan tapi memang tidak jalan juga. Kami sudah tergabung dengan pendengar yang bergabung di 082195835080. Selamat pagi RRI. Halo, Halo, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana Pak? Sabia, Tabia. Heri. Oh Pak Heri, silakan Pak Heri. Ya, selamat pagi bapak-bapak narasumber. Pagi Pak. Sebenarnya itu ini sangat-sangat membantu masyarakat, apalagi kelas menengah ke bawah, dan sudah banyak UMKM kan, yang berjualan sampai di pasar-pasar, ada yang berjalan sampai di kampung-kampung, ada yang bisnis. Menurut saya sebagai masyarakat biasa, sebenarnya ini bukan barang ilegal, legal, cuman sudah jadi bisnis, sudah dipasarkan. Iya. Sebenarnya ini dari negara-negara luar mengirim ini untuk bantuan para fakir miskin, anak-anak yatim piatu, dan seperti sekarang yang terjadi bencana. Cuman karena ada yang sudah bermain bisnis di sini, di sana, tidak ada yang kirim ke sana, walaupun mana nggak masuk-masuk paling kali di negara asal itu berapa itu per bal, sampai di sini aja hanya begitu. Cuma yang sebenarnya saya, jadi sekali lagi menurut saya itu legal, cuman harus diawasi, bukan untuk dibisnis, untuk jadi dipasarkan, untuk disiapkan apabila terjadi seperti ini. Berapa banyak ribu bal itu yang dibutuhkan di Sumatera, di provinsi sana, dengan peristiwa sekarang. Begitu juga yang tersebar itu, para anak-anak yatim piatu itu. Kita lihat itu, pakaian-pakaian mereka. Melalui bantuan-bantuan ini yang sudah digunakan dari negara asal ini, ternyata masih dapat digunakan secara maksimal untuk warga kita yang terutama kelas menengah ke bawah. Jadi sebenarnya jangan ditutup, cuman diawasi, bukan untuk dipasarkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heri yang ada di Tateli ya. Di belakangnya Pak Heri silakan, Anda yang baru gabung lainnya silakan di 082195835080. Sambil kami bacakan komen Anda juga yang sudah bergabung di YouTube kami. Apakah dasar hukum yang melarang peredaran barang thrifting ini? Karena alur jual beli barang thrifting ini cukup lancar di Sulawesi Utara dan mungkin justru bisa jadi income PAD bagi daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih, ini masukannya bagus ya. Dari RCS 2912. Sudah ada penelpon yang bergabung, selamat pagi RRI. Oh belum ada ya. Baik. Komentar yang lainnya atau WhatsApp yang lainnya yang bergabung juga di Sulut Bicara ini? Belum ada? Baik. Saya ke Disperindak dulu ya. Ini katanya bantuan sosial ya. Memang berkedok begitu pertama ya, atau memang langsung jadi barang ilegal, barang import ilegal yang masuk di Sulawesi Utara. Kalau mau lihat dari sistem perdagangan yang ada di Sulawesi Utara sendiri. Pak Fernando silakan. Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Heri. Yang pertama kita perlu berikan penegasan ya bahwa baju-baju untuk ya, bantuan baju-baju, katanya bencana misalnya yang terjadi di Sumatera sekarang itu kan pakaian-pakaian juga diperlukan oleh masyarakat. Mungkin bantuan luar negeri untuk bantuan baju tapi disalahgunakan menjadi bisnis di sini. Kalau itu kita belum melihat sampai ke situ ya, tapi kita memberikan penegasan bahwa kalau yang namanya pakaian bekas yang diimpor itu jelas ilegal dan melanggar hukum. Kita punya landasan hukum yang kuat terkait dengan pelarangan ini. Nah, kalau untuk bantuan ke kemanusiaan ya itu persoalan lain lagi ya. Sejauh ini kita tidak melihat bahwa ada yang memainkan ini seharusnya bantuan kemudian dijual, kita belum melihat sampai di situ. Saya kira ini dari kami. Baik, saya ke pengusaha dulu ya, pengusaha Pak Dedi. Ini kalau kita melihat kondisinya ya, pakaian itu saya tidak tahu apakah pakaian itu sehat atau tidak, tapi
penting beli. Apa ketika akan menjual kembali, kita tahu sekarang kan banyak yang sudah laundry dulu, baru dia jual supaya mendapatkan kelihatan bagus juga. Dari segi kesehatan ini sudah dipikirkan lebih dulu atau hanya yang penting beli saja, jual langsung, beli jual. Karena ada yang sifatnya mau laundry dulu baru dijual, atau main jual-jual nanti pembelinya yang cuci sendiri begitu. Memikirkan seperti itu karena kan kalau baju saya tidak tahu ya, penyakit kulit juga salah satu hal yang paling berbahaya, menular juga kepada masyarakat. Yang mengirimkan baju ini apakah memang orang-orang yang sudah di rumah sakit atau orang yang sudah meninggal pun bajunya sudah terpakai, dikirim ke Indonesia yang pakai begitu. Pak, jadi silakan. Kalau ini sih saya menilai kan masyarakat saat ini so mengerti toh kalau misalnya cabo itu barang lama atau barang bekas. Jadi mungkin kalau misalnya dia ada misalnya jauhkan dari terkontaminasi penyakit dan sebagainya, saya rasa masyarakat juga yang membeli kan sudah paham tuh ini baju harus dicuci dulu, harus biasa direndam air panas dulu atau misalnya di laundry dulu baru bisa dipakai. Mungkin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak, artinya barang import ini didapat dari misalnya dikirim dari rumah sakit atau apa begitu yang dari luar negeri, tidak ya Pak? Langsung ambil aja begitu. Sampai selama ini kan kami nggak tahu itu barang-barang itu diambil dari mana. Misalnya dia kirim dari China misalnya atau dari China. Kami nggak tahu itu dari China, itu kan yang penting kami terima itu sudah dalam bentuk bal yang dipres. Dan seperti itu. Maksudnya ini juga akan sedikit sosialisasi. Thrifting itu tidak selamanya barang bekas, Pak. Ada juga barang-barang yang istilahnya tidak laku di sana yang di stok terus dijual kembali. Karena sepanjang yang saya tahu kalau di barang Eropa misalnya atau barang China atau Jepang misalnya, di sana kan ada berapa musim? Ada musim 4 musim atau ada 3 musim, ada musim salju dan sebagainya. Sedangkan kalau tren fashion di sana itu mengikuti musim. Kalau musim panas itu pasti baju-baju yang winter itu yang akan lama laku. Justru tuh baju-baju yang winter itu, ya baju musim dingin itu yang biasanya dikumpul terus dipres ke ada tuh perusahaan yang biasanya menampung baju-baju itu yang tidak istilahnya tidak laku karena sudah beda musim, terus dijual ke daerah bagian Asia yang cuma 2 musim. Jadi misalnya kalau di Manado kan bisa pakai sweater malam-malam apa. Tapi di sana kalau misalnya lagi musim panas ya mungkin pakai sweater. Tapi kenyataannya di sini dikatakan barang ilegal dan itu tidak bisa dijual dalam hal masuk ke Indonesia sebenarnya. Memaksa untuk membeli. Namanya juga masih Indonesia, Pak. Seperti Bapak tadi dari Bea Cukai bilang kan. Indonesia itu negara kepulauan, jadi dia banyak celah yang mungkin bisa masuk juga sih. Tapi kami juga kita juga pernah order satu kali bukan lewat lewat udara, dia mau lewat pesawat. Yang ambil di kargo. Wah, itu canggih lagi. Bukan lagi hanya lewat lautan tapi dengan udara. Lokal. Sudah lokal ya. Kalau biasanya kan mau cari cepat kan begitu kirim pesawat aja. Baik. Kalau dari Pak Bea Cukai sendiri melihat potensi memang yang masuk di sini besar juga untuk, kalau tadi kan bilang di sana musim winter, musim salju dan lain sebagainya, tidak apa mereka jual di sini, sementara di sini berkata jual. Artinya peluang bisnis di sini. Sudah ada penelpon tapi kita tahan dulu, ada yang bergabung. Selamat pagi RRI. Halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dan Pak siapa di mana, Pak? Ini dengan Bung Ray dari Tomohon. Bung siapa? Bung Ray. Bung Rain. Oke. Rain, silakan Bung Rain. Ini kalau menurut saya ini sebenarnya ini barang baju cabo ini sangat membantu. Nah di sisi lain juga itu merugikan juga untuk negara kita. Kalau kita kembalikan ke zaman sebelum adanya ini cabo ini, kan masih banyak orang-orang yang jualan di pasar-pasar itu baju-baju produksi dalam negeri itu yang lumayan juga. Nah, ketika di ada yang saya dengar itu lain bilang, banyak untuk pakaian bekas untuk membantu saudara-saudara. Banyak di rumah kadang ada pakaian-pakaian bekas juga yang sudah tidak dipakai.
Kita bisa sumbangkan ke mereka-mereka yang terkena bencana. Terus, Pertanyaannya di sisi lain apa lagi nih? ada yang mengatakan, itu membantu karena murah. Terus ada yang lain bilang, di sini ada yang jual kain juga mahal. Sebenarnya apa masyarakat yang Salahnya di masyarakat mana gitu? begitu ya Pak? Sementara kan dibilang posisi cabok itu bagus. Tapi setelah barang yang dijual dalam negeri itu mahal, mereka juga bilang terlalu mahal. Nah ini bingung juga. Nah ini yang mau dipertanyakan, ini untuk pelarangan ini apakah sudah berlaku atau kapan berlakunya? Baik. Untuk barang-barang cabok ini yang masuk ke dalam negeri. Baik. Nah, hanya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rain yang ada di Tomohon. Ini masukan paling terakhir atau pertanyaan terakhir, sejak kapan sebenarnya dilarang? Dari Ibu Aprilia di Pineleng, bagaimana dengan pengusaha thrifting skala besar yang membuka toko offline jualan thrifting? Karena di Manado banyak yang seperti itu dan mereka juga membayar pajak. Mohon tanggapannya, terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk Bu, siapa tadi? Debbie. Atau siapa tadi ya? Aprilia di Pineleng. Ya, dan selanjutnya mungkin ada lagi yang bergabung di line telepon, silakan. Ini kita membahas terkait dengan cabok ya, apalagi Natal-Natal begini. Sudah pasti ini pemerintah sendiri menyiapkan untuk tempat khusus itu ya, penjualan cabok yang sebenarnya barang ini barang ilegal ternyata. Aneh ternyata ya. Baik, saya ke penelpon lagi. Selamat pagi RRI. Halo. Ya, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Pak siapa Selamat dari mana? pagi para narasumber. Dengan Pak siapa? Saya berpendapat. Iya Pak, sebelumnya dengan Pak siapa di mana Pak posisinya? Maaf, saya Pak Idrus dari Malalayang. Idrus di Malalayang. Oke, silakan Pak. Saya berpendapat bukan hanya cabo yang dipertegas pelarangannya, tetapi korupsi yang semerajalela bahkan di tingkat-tingkat ya ini barangkali sudah rahasia umum ya. Kita melihat ini di sinode. Itu perlu dituntaskan, jangan cuma tambah diam. Ada juga kasus yang di Unsra, mantan rektor sampai sekarang tetap diam. Baik, itu saya sebetulnya yang mengarahkan perlu Pak ini dituntaskan, terkait bukan dengan cabo ini. apa ya Karena Pak? korupsi itu hanya menguntungkan seseorang atau sekelompok. Tapi ini cabo ini kan banyak masyarakat yang dia bantu. Kita bantu orang dengan pakaian-pakaian bekas misalnya. Daripada kita beli yang mahal-mahal, atau kain baru musuh manjai 1 juta lebih kalau misalnya jas. Itu saja. Jadi intinya cabo itu perlu dipikirkan kembali, perlu pengkajian. Terima kasih. Terima kasih Pak Idrus di Malalayang. Kita membahas di sini terkait dengan larangan thrifting atau pengusaha cabut. Terancam ini bukan mengenai korupsi ya. Mengenai korupsi itu urusan atau topik dengan topik yang lain begitu maksud kami. Untuk selanjutnya Anda lagi yang mau bergabung di bagian terakhir ini, kita sudah dimiliki angka 48 lepas dari pukul 9 pagi, artinya tinggal 12 menitan lagi untuk kebersamaan kita. Kalaupun masih ada, silakan. Kalau tidak, kami sudah tutup ya nanti karena ada 2 pertanyaan yang belum dijawab oleh pendengar dan juga penonton RRI melalui siaran RRI Manado di YouTube channel kami. Dan kalaupun Anda yang mau bersama-sama dengan RRI setiap hari lewat dialog Sulut Bicara ini, bisa mengikuti atau subscribe saja RRI Manado di YouTube ya. Suarakan aspirasi Anda lewat siaran RRI karena kita juga menghadirkan narasumber yang bisa dipercayai seperti sekarang dari Bea Cukai, dari pengusaha juga dan dari Dinas Perindustrian Perdagangan. Saya ke Pak Disperindak ya, dari Pak Rain di Tomon. Sudah sejak kapan katanya dilarang ini Pak? Kalau tadi 23 tahun dari Pak Ferry saja ini sudah bermasalah. Sebelumnya sudah dikatakan bermasalah, tapi ternyata masalah-masalah ini bukan menciptakan, ada undang-undangnya bukan menciptakan solusi, tapi menambah masalah lagi ternyata. Dan tidak bisa untuk melarang kepada masyarakat, padahal ini ada aturan hukumnya. Silakan ke Disperindak. Ya,
Pak Ray, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pelarangan ini tadi di awal sebetulnya kita sudah singgung ya. Kalau kita merujuk ke di sektor perdagangan, memang ada Undang-Undang 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Jadi di situ diatur tidak boleh impor barang yang dalam keadaan tidak baru. Nah, ini kita tahu bersama bahwa kalau undang-undang itu kan muncul itu respon terhadap situasi dinamika di sosial di masyarakat. Nah, kalau kita rujuk lagi lebih ke belakang, mungkin di sektor kepabeanan juga itu sebagaimana yang disampaikan tadi dari Bea Cukai itu sudah ada langkah-langkah sebetulnya yang dilakukan untuk mencegah agar supaya barang bekas itu tidak masuk di negara kita. Dan itu kalau lebih tepatnya Pak, tanggal tahun berapa itu sudah dilarang sebenarnya? Sebelum ada mungkin kodifikasi undang-undang perundang-undangan yang baru atau verifikasi dan lain sebagainya. Di Undang-Undang 7 sebetulnya, Undang-Undang 7 tahun 2014 Undang Perdagangan itu sudah ada dilarang. Itu yang lainnya kan tinggal turunan ya, teks dari Kementerian Perdagangan. Di situ ada harmoni sistemnya. Ya, salah satu yang dilarang itu pakaian bekas. Seperti itu Pak. Kalau tadi ada juga Pak Idrus yang ada di Malalayang, jangan dicabut betul. Ini menguntungkan sebenarnya kepada masyarakat, tapi merugikan kepada negara. Sementara masyarakat bagian dari negara. Di Sperinda. Ya. Itu benar Pak. Ini memang problematika baju bekas kan dua wajah dia Pak. Ya, di satu sisi juga dia sebetulnya menguntungkan ya para pelaku usaha di situ, kemudian masyarakat juga terbantu di situ karena bisa membeli barang meskipun bekas berkualitas dengan harga yang murah. Tapi jangan lupa bahwa pakaian bekas ini kan ada risiko-risikonya. Tadi kami singgung di awal bahwa ada persoalan kesehatan di sana, ya. Ada persoalan tidak layak pakai. Iya, tidak layak pakai. Kemudian persoalan apa namanya tadi? Dia mengganggu sebetulnya garmen industri, garmen padat karya kita itu terganggu karena ada udah banyak perusahaan yang gulung tikar karena keberadaan dengan baju bekas ini. Saya mungkin bisa menanggapi Pak, kalau tadi bilang dikatakan terganggu, apakah Indonesia atau barang-barang kita, garmen kita ini tidak memiliki daya saing sebenarnya dan ditingkatkan oleh Disperindak begitu, sampai ada baju impor? Ya, sebetulnya justru kita punya daya saing. Kita kalau kita lihat data, kita di garmen saja kita peringkat 8 kita kualitas bahan kita. Hanya saja ini kan ada satu hal juga yang terkait dengan baju bekas ini, lifestyle Pak. Ya, dia bergeser. Dulu saya waktu masih mahasiswa tertarik dengan buku-buku panggi itu istilah bahasa Melayu, buku panggi di Temang. Tuanya maka di kampus baku gar atas bawah ini jam ini tahun 2000-an itu. Tapi masih malu-malu, tapi sekarang orang tidak mau lagi. Makanya lebih suka beli barang itu karena dengan uang misalnya 500.000 bisa beli lebih banyak. Tapi kan bukan itu yang kita mau edukasi ke masyarakat. Benar ini di satu sisi betul mempermudah, tapi dengan kondisi seperti itu kemudian kita mengabaikan struktur ekonomi kita yang ada juga di pekerja-pekerja di industri kita yang gulung tikar pada akhirnya harus tidak bekerja karena persoalan ini. Tentu ini juga menjadi concern pemerintah, dan pemerintah itu tegas pilihannya. Kita tidak boleh inkonsistensi terkait dengan persoalan ini karena landasan hukum kita jelas dan sistematis terkait dengan pelarangan barang ini. Satu lagi saya garis bawahi tadi terkait dengan barang bekas ini, kan sebetulnya pakaian bekas tadi disampaikan tadi Pak Dedi dari pelaku usaha, ada BAL yang premium ya Pak, premium dan yang bukan premium, tapi ketika dapat song. Nah, itulah risikonya, karena barang bekas itu tidak ada perlindungan hukum di sana. Jadi Anda yang melakukan usaha itu pada akhirnya dirugikan karena itu tidak dapat barang yang sesuai ekspektasi. Saya kira itu. Saya ke Bea Cukai Pak, bagaimana menyikapi terkait dengan apa yang dikatakan oleh pendengar kita? Kan penindakan hukum ketika dia akan masuk pasti dari Bea Cukai ya. Itu untuk Bea Cukai mungkin katakan
merugikan negara. Ternyata masyarakat kita banyak yang menyuarakan cabut itu membantu Pak, bukan merugikan sebenarnya bagi masyarakat. Saya coba hubungkan tadi komentar dari Pak Heri, Pak Ren ya, dan juga dari Pak Fernando. Iya. Tadi Pak Heri menyampaikan tentang sumbangan-sumbangan bencana segala macam seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke. Kebetulan alhamdulillah pernah bertugas di luar negeri Pak, jadi kita paham bagaimana barang-barang ini dikolek di luar negeri gitu. Jadi mereka di sana untuk jual buang baju, buang TV itu bayar Pak. Jadi bayar ya? Bayar, daripada bayar mereka ada pengumpulnya, melalui pengumpul atau masuk ke Salvation Army. Salvation Army itu di mana banyak negara tuh ada organisasi nirlaba namanya Salvation Army. Itu yang untuk keperluan bencana. Nah, cuma memang di mana ada gula, di situ ada semut kan gitu ya Pak ya. Di mana ada potensi keuntungan, di situlah orang bermain. Dijual aja nih kan kurang lebih itu. Karena bisa menguntungkan. Pasarnya di mana? Oh, Indonesia masih mau. Terjadilah itu Pak, hukum ekonomi. Ada demand, ada supply, jual. Bisa dibayangkan Pak, ongkos mereka untuk mengumpulkan itu berapa? 0 rupiah. Sementara kita tadi bicara banyak pemirsa bilang ini baik untuk ekonomi, kurang satu Pak di sini narasumbernya, pelaku industri garment. Perlu ditanya Pak, karena kalau disandingkan dengan pelaku industri garment itu untuk bikin baju Pak, dia harus beli kain, beli jahit, beli benang, beli jarum. Terus mesinnya juga, bayar listrik, bayar BBM, nanti iklan segala macam. Pajaknya juga harus Harganya nggak nol itu Pak, harganya tidak nol itu. Nah, ketika dia sandingkan dengan barang yang harganya 0 rupiah, bukan kita nggak bisa ngomong lagi daya saing, pasti tidak bisa bersaing. Dengan 0 rupiah itu tidak bisa bersaing. Sekarang masalahnya ketika tidak bersaing, industri kita tutup, sudah banyak Pak industri kita tutup, garment itu. Sejak 5 tahun terakhir garment di Jawa Barat banyak yang tumbang. Yang terakhir yang paling besar, Sritek itu 10.000, 20.000 Pak pegawainya, terpaksa dirumahkan. Kalau salah satu dari orang itu pegawainya adalah keluarga kita, tidak bisa lagi berpenghasilan. Nah, jadi biar lebih komprehensif, mungkin perlu juga bukan hanya dari sisi konsumen Pak, dari sisi produsen seperti apa gitu, dari produsen dalam negeri seperti apa. Nah, mungkin itu closing dari kami bahwa. Tapi kalau bilang katanya produsen dalam negeri, memang banyak juga Indonesia mengirimkan baju ke luar negeri. Apalagi kan kita ketahui batik itu sudah, saya di sini dengan UMKM banyak juga yang memproduksi dan banyak permintaan juga di luar negeri. Pasar-pasar Eropa yang menjadi jaminan paling banyak begitu. Jadi secara historis Pak, Indonesia itu sejak 20 tahun lalu diuntungkan dengan murahnya harga buruh. Jadi upah buruh itu murah, sehingga investasi yang masuk ke dalam Indonesia ini investasi yang padat karya. Karena dasarnya adalah harga buruh, bukan skillnya buruh ya. Kalau skillnya buruh berarti yang masuk adalah padat modal, ahli kan. Kalau ini padat karya, karena padat karya maka masuklah industri-industri padat karya. Apa itu contohnya? Salah satu besarnya adalah garment Pak. Jadi betul tadi Pak Fernando bilang bahwa Indonesia merupakan 8 besar penghasil garment dunia. Bayangkan Pak, ke dunia kita sudah invest banyak 8 besar itu. Sekarang kalau di dalam negeri saja kita tidak bisa jualan, kira-kira gimana? Kurang begitu Pak. Waktunya tinggal menyisakan 2 menit. Dari pengusaha terakhir, apa yang ingin disampaikan, tetap lanjut atau melihat pada kondisi sekarang katanya, berarti kalau ilegal ditangkap ya Pak? Silakan dari pengusaha. Terima kasih. Kalau kami melihat dari sisi kami sebagai pengusaha, ada juga teman-teman yang lain. Orang lihat dari daya beli masyarakat. Sekarang orang bawa 100.000 ke mall boleh dapat apa sih? Dengan orang bawa 100.000 terus pergi di tempat cabut istilahnya di pasar, dia bisa dapat apa? Perbandingannya di situ. Kalau misalnya ada yang bilang ada UMKM mati, ada yang secara tidak langsung dari bisnis thrifting ini kami juga ada UMKM yang muncul. Misalnya kami memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang jualan live itu, mahasiswa-mahasiswa yang jualan live lewat online itu. Itu lumayan Pak per hari. Itu bisa sampai 500 sampai 600 ribu per hari. Jual barang yang bukan dorang pe barang. Misalnya orang jadi affiliate ya. Jadi affiliate. Itu sekarang udah banyak. Banyak yang bisa jualan, yang penting modal kuota aja. Jadi harapan kami ya, terlepas dari pro dan kontra, mungkin pemerintah bisa bikin regulasi yang tepat. Karena kami juga pengusaha juga nggak masalah menjual mungkin kalau misalnya nanti ada regulasi yang baru. Terima kasih.
Yang paling terakhir ini sebelum kita akan mengakhiri, Pak, memang akan dibuat juga, apalagi kan ini masyarakat ternyata banyak yang suka tapi ternyata barang ilegal. Beda dengan narkoba, itu memang untuk kesehatan kita lebih dalam begitu. Terakhir dari Disperindak, berapa detik saja? Ya, tentu kita sebagai pemerintah di daerah kita terus memberi edukasi kepada masyarakat Sulawesi Utara agar melihat secara profesional persoalan ini. Ya, jangan sampai karena keinginan kita dapat murah, kemudian kita mengabaikan hal-hal yang menjadi risiko itu tadi. Kalau cuma memang dilematis sebetulnya kalau diperhatikan akan dibuat regulasi ini. Begitu, tapi akan kalau usulan. ya kita di daerah tentu harus sinkron dengan pemerintah pusat terkait, apalagi kalau bicara dengan regulasi. Tapi pemerintah tetap punya skema untuk memfasilitasi UMKM untuk berjual secara thrifting, tapi yang lokal bukan dari impor karena itu dilarang. Baik. Kira itu. Saya juga belum tahu, sebenarnya banyak yang ingin dibicarakan, termasuk apakah selaku pengusaha membayar pajak juga terkait dengan penjualan yang sifatnya ini kan barang import dan mendapat penghasilan atau income yang besar. Tapi waktu yang tidak mencukupi, jadi kami harus membatasi. Terima kasih untuk Pak Fernando, Pak Ferry, Pak Debi atas waktunya dari Bea Cukai, Disperindak dan juga pengusaha thrifting yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih juga untuk kebersamaan dari Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Kami sudahi sampai dengan saat ini. Saya Indra Asap pamit suara. Selamat pagi menjelang siang dan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.